Hmm? Rahayu, rahayu, rahayu mantika. Para kadang sutresna budaya mliginipun budaya Jawi saking forum sambung rasa ilmu Jawa. Rahayu kang sami pinanggih widodha kalih sambekala tinebena sak kathahing bilai cinaketna agung redana mugi tansah manggih sukara harja bagya mulya antukna wahyuning Gusti kang cumandha ing jiwangga kita sedaya waraden sagung dumadi satuhu sugeng dalu sugeng pinanggihan wonten ing sambung rasa sampun sautawis dangu boten pinanggih nggih boten napa-napa pancene wonten ayan dadi kabarke enten niku biasa wonten niku sik nata nggih ingkang sepindah monggo kula panjenengan tansah emut marang Gusti kang sampun paring kawelasan tumrap kula panjenengan saengga sapriki tasih pinayungan seger slamet waras wiris mboten kirangan setunggal punapa mila sampun dados jejibahan tumrap kula panjenengan ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Kang salajengipun ingkang sampun dados pekulinan tumrap kula panjenengan anggenipun gebur wonten gesang punika tansah kesinungan ina lali luput bejo cilaka pramila mboten saged dipun uwali menika sampun sandangan gesang monggo sareng-sareng nyuwun agung sih pangaksama ing ngarsa dalem Gusti. Sih sutresna budaya wonten pundi kemawon dumateng para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, para sarjana ingkang luhur ing budi, bontos ing kawruh, bilih hamangke anggen kula sowan wonten luputipun kula nyuwun agung ing pangaksama. Para kadang dene punapa kok wonten sak pira-pirane wekdal punika mboten saged pinanggih napa wonten napa-napa namung wonten jejiban kemawon ingkang boten saged dipun paringaken dhateng sinten-sinten kedah kula ayahi piyambak. Menawi wonten sulihipun nggih saged, mboten enten sulihipun dados nggih dipun ayahi piyambak. Dalu punika minangka dados tetambaning raos kersane saged dadosaken bingahing manah menapa ingkang badhe dipun rembak tamtu kula panjenengan sampun dangu pinanggihan lan sampun propiraning bab ingkang dipun bahas dipun babar nanging wangsul malih sejatosipun wonten ing sambung rasa punika ingkang utama inggih punika waku. Wong salwangsul kula sampun matur dumateng panjenengan sami ilmu Jawa menika mboten wonten liya namung laku dados menawi mboten dipun lampahi tartamtu kok dados namung endahing basa ingkang rinakit namung dados sastra ingkang endah. Mila para piyai sepuh duk rikalaning muni para pujangga para winasih sampun wonten pangandikan nate dawuhaken dos pundi dawuhipun enteng kecape abot sanggane. Mila sedaya pangertosan punika menawi mboten dipun lampahi kula kinten nggih namung muspra tanpa guna. Mila ngelmu iku kelakone kanthi laku dados namung niku mawon. Lah kula nate salah satunggiling wekdal dipun panggihi kalih priyayi matur katen. Napa sastra jendra ingkang dipun babar wonten sambung rasa punika sastra jendra ingkang asli? Nah kula mangsuli ngeten. Lah napa wonten sastra jendra ingkang KW? Sebab nek enten asli mestine enten sing KW. Malah kaya barang kula katane.
Cobi mang penggalih. Sastra tulis jendra kaendraning menungsa, jendra niku badan menungsa, kahyanganing menungsa. Dados kawruh sastra jendra sejatine punika napa wedharan Cobi? Napa dipun babar Cobi? Wong sastra ingkang wonten badan niku boten diwedhar, sagete dilampahi. Mila nate sakjroning pakliran Begawan Wisrawasidi pepanggihan kalih Dewi Sukesi. Nalika mbabar dadosipun malah gara-gara. Sakjroning sepi kang ana amung lali pepindhaning kumbang acap madu sarining tawang bareng legi ngemut gula njur lali. Makanya kalau ada yang mengatakan apakah sastra jendra yang ada di Sambung Rasa itu asli, saya juga bingung. Bingung saya, apakah panjenengan sudah menjalani? Nah kalau belum menjalani terus mempertanyakan asli dan palsu kan ya susah. Sastra badan, sastra cetha, sastra yang kita alami kasunyatan. Lah, apakah bisa diwejangkan? Nah, tidak bisa, bisanya hanya dijalani. Nah, kalau orang mengatakan asli dan palsu, ya pertanyaan saya cuma membalik. Yaitu adalah, apakah sudah dijalani? Kalau belum dijalani, terus mempertanyakan, ya saya kira juga sulit untuk menjawab. Dan mungkin bagi saya tidak perlu memberikan jawaban. Karena kehidupan itu akan terus berjalan, meskipun dirimu telah tiada. Karena hidup bersifat langgeng. Urip iku langgeng. Nanging yen penguripan niku winates. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat pangkat, lima nyawa, manungsa mboten tumut-tumut. Nika sampun dados garisipun pepesti Gusti Kang Maha Kawasa ingkang gadah purba lan wisesa. Manungsa saged namung sumarah wonten ngarsanipun Gusti pun niku. Mila nek wonten ilmu saged dipun babaraken, kula raos punika namung srana. Nggih. Lah ilmu sejati, ilmu kang sanyata menika mapan dunungipun ing laku. Jika ilmu itu tidak bertumpu pada laku, tidak dijalankan, tidak dipraktekkan, maka itu masih sebatas konsep. Jika sebatas konsep untuk diperdebatkan, saya rasa bukan ranahnya dalam ilmu Jawa. Karena ilmu Jawa itu adalah kasunyatan lan kapitayan. Kalau belum pada konsep itu ya sekiranya tidak usah ditanggapi nantinya. Karena kalau nanti dijadikan perdebatan, tundane malah congrah lan ngrusak kekadangan. Niku. Mila kula dateng mriki mboten terus pengen bener salah apik elek mboten. Kula namung monggo lah dipun lampahi kemawon menapa ingkang dados laku punika. Nggih ta. Sebab mengke yen gunungan tekon sastra jendra ki piye? Ya lakonono ngoten mawon. Karena itu perjalanan jagat dari suwung kembali ke suwung, saka ora ana dadi ana bali nyang ora ana, sing ana dadi ora ana dadi ana. Hanya itu saja. Lah para kadang nalika kula pinanggihan kadang kula wonten pundi kemawon, kula sering matur jagat punika tanru beda kados kula panjenengan. Kula panjenengan tanru beda jagat punika. Jika kita sakit, maka kita akan berusaha mengobati
atau berupaya mencari kesembuhan agar sistem tubuh kita kembali normal, bisa berfungsi dan bisa menjalankan kehidupan sehari-hari. Sama halnya dengan bumi dan semesta ini. Ketika bumi dan semesta ini sakit, maka bumi dan semesta ini akan berupaya untuk menyembuhkan dirinya sehingga masih layak dan bisa ditempati oleh semua ciptaan Tuhan. Sekiranya di akhir-akhir ini memang kita sudah banyak tahu dari perkembangan teknologi maupun informasi yang sudah tanpa batas bahwa kutub mencair, poros bumi bergeser, lempeng bumi beraktivitas. Banyak kejadian-kejadian di luar nalar manusia yang tidak bisa kita jawab dengan akal, atau paling tidak bisa kita jawab dengan skala waktu yang singkat, butuh penelitian, butuh pengamatan dan lain-lain. Sebetulnya itu adalah teguran besar bahwa kita harus menyadari di mana bumi lagi sakit. Kalau orang sakit, maka manusia itu butuh perhatian yang lebih. Sehingga ketika bumi sakit, sekiranya juga manusia butuh memperhatikan bumi dengan tingkat perhatian yang agak berbeda daripada biasanya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dibahas bersama-sama. Cuman ini yang penting harus dipahami kita bersama. Tidak ada segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini tanpa fungsi atau guna. Sehingga tiang Jawa nate maring ular-ular giri rusi janma tan kena ing ino. Datang ngendak gunaning liyan. Dan masih banyak lagi. Banyak masalah, banyak ular-ular atau unen-unen dalam bahasa Jawa yang memberikan peringatan kita bahwa jangan mudah menghina, jangan mudah menyepelekan apapun, dan semua yang diciptakan pasti ada kegunaannya. Nah, kerusakan yang terjadi di akhir-akhir ini itu tidak lain karena arogansi, terus keserakahan dari manusia itu sendiri. Karena kurangnya rasa berterima kasih, kesadaran berterima kasih, kesadaran untuk mencukupkan apa yang dimiliki. Sehingga ukurannya itu tanpa batas. Selalu beranggapan bahwa semakin banyak semakin baik. Kalau bisa jangan cuma 1, 2. Kalau 2 dirasa kurang, maka saya harus punya simpenan 3, 4 dan seterusnya. Ini konsep berpikir entah benar entah salah, tapi kalau menurut saya kelihatannya terlalu berlebihan. Mungkin kita untuk punya harta kekayaan yang bergelimang itu suatu hal yang menyenangkan. Tapi kalau kita mau lebih dalam memahami bahwa apa yang kita miliki sebetulnya adalah bukan milik kita, dan kehidupan kita sebetulnya hanya terbatas. Karena akan ada kehidupan langgeng, kehidupan yang lebih patut kita perjuangkan. Nah, kerusakan-kerusakan yang terjadi sekarang ini mengakibatkan banyak peristiwa yang panjenengan sulit untuk pikirkan, sulit untuk panjenengan temukan nalarnya dalam waktu singkat. Tapi kita kalau mau mengamati, sebetulnya kejadian-kejadian semua ini tidak lain adalah karena kesombongan kita masing-masing. Dengan adanya fenomena kejadian banyak selfie, sekarang orang di mana-mana selalu selfie atau mengabadikan gambar diri. Itu kan sebetulnya tamparan dari Tuhan bahwa
Gusti mengingatkan kita untuk weruha ing diri. Jadi fenomena mengabadikan diri sendiri atau mengambil foto diri kita sendiri itu adalah fenomena di mana kita dituntut yang maha kuasa dengan kemajuan teknologi, kemajuan apapun, itu kita dituntut untuk mengintrospeksi diri. Bagaimana kamu tahu dirimu kalau kamu tidak pernah melihat dirimu, sehingga kamu di setiap waktu akan memfoto atau mengabadikan gambar dirimu. Tapi kelihatannya itu menjadi satu teguran yang tidak ditanggapi serius oleh kita. Sehingga kita malah bukan mencari jati diri, tapi malah semakin keluar daripada jati diri. Malah akhirnya metu kamera jahat. Wong ireng dadi putih. Bareng dikirim ning kancane, dapurmu kok beda, dapurmu kuwi ya. Ini kejadian-kejadian yang saya amati di beberapa waktu. Sehingga terus muncullah pengayaan Mbah Corona. Ya akhirnya membatasi kita untuk kita mau nggak mengintrospeksi diri, mau nggak merenungi diri dari hiruk pikuk keramaian kebiar dunia, atau kefanaan atau kesamaran dunia. Ya kadang Tuhan mengingatkan kita itu bukan dengan cara yang menurut kita bisa pahami, tapi kadang kita memang dituntut untuk memahami keadaan tersebut. Nggih monggo, mau sampai kapan kita berada dalam keadaan yang seperti ini, mau sampai kapan kita tidak mau berbenah diri. Saya pribadi terus terang hanya bisa mengintrospeksi diri saya dan mengajak pada diri saya sendiri, monggo untuk lebih dekat pada diri kita, lebih menggali lagi pada sastra jendra atau sastra cetha, yaitu adalah keadaan kita sendiri. Kalau kita sudah memahami itu, maka sekiranya nanti keseimbangan pribadi akan menghasilkan keseimbangan kepada sekitar kita. Ketika ada kalimat memayu hayuning pribadi, maka puncaknya adalah memayu hayuning bawana. Tanpa ada memayu hayuning pribadi, mustahil kita bisa mencapai memayu hayuning bawana. Kita juga belum tahu kerusakan diri kita, kok mau memperbaiki keadaan sekitar kita, itu hal yang mustahil. Sehingga kawruh sastra jendra sesuai dengan dawuh suwargi panjenenganipun Rama Begawan Sarengat. Rama Begawan Sarengat mengatakan, aku ra menangi ning tahun 2020 kuwi dadi tugasmu. Kepiye carane sastra jendra iso kababar, bisa ngrembaka, bisa ngrembuyung. Nah, jadi saya di sini tidak punya angan-angan bahwa ini dari saya, bukan. Ini hanya sebagai lantaran saja, karena ini sudah menjadi milik bersama daripada leluhur kita dahulu. Nah, saya di sini hanya menceritakan apa-apa yang saya tahu, memberikan apa-apa yang sudah saya mengerti. Kalau belum saya tahu, belum saya mengerti, lah untuk apa? Gitu. Sehingga kita monggo lah, nggak usah memperdebatkan lagi asli dan palsu, KW1 atau KW2, karena di sini nggak ada standar SNI-nya. Ngurung ono lembaga SNI ini, saya juga bingung mau meng-SNI-kan kemana. Sekiranya itu nanti yang saya sampaikan. Monggolah para kadang menyikapi itu bagaimana. Kenapa banyak orang gagal panen, kenapa banyak kerusakan di sana sini. Wah, monggo kita introspeksi diri, kita gledai awake dhewe-dhewe. Terus rasa nyalahke wong liya, enggak usah nyalahkan sana, enggak usah nyalahkan sini. Kita buktikan bahwa jiwa Jawa Wijiwaja
Coba kita kembali pada konsep keseimbangan, keselarasan. Orang Jawa dulu itu selalu berpikir tentang keseimbangan alam, keselarasan diri, keselarasan rumah tangga, keselarasan bebrayan. Itu selalu menjadi pertimbangan utama. Mila Suwargi ndhawuhaken wong Jawa ki aja gelem kalah ning gelem ngalah. Artinya kita tidak boleh kalah dalam hal berketuhanan. Kita harus menempa seperti keris ditempa, dipanaskan, ditempa menjadi pribadi yang kuat dalam panembah kepada Tuhan, tapi ngalah kalau itu demi kepentingan umum. Selesai sudah. Kalau kita sudah memegang konsep itu, saya rasa konsep yang kita praktekkan itu nanti akan membawa perubahan-perubahan dalam hidup. Makanya kan kita harus kembali pada diri kita pribadi, jangan keluar, tapi ke dalam dulu. Ketika dalamnya sudah baik, ya keluarnya enak. Kalau di dalamnya sudah bobrok, keluarnya juga akan tetap bobrok. Karena apa yang terjadi di luar sebetulnya adalah proyeksi dari dalam diri kita sendiri. Seperti contoh, kita membenci si A, sebetulnya bukan si A yang salah, tapi si A itu memunculkan keburukan-keburukan kita sehingga kita membenci. Jadi kalau katakan seperti saya kok benci sama Mas Mimit, kenapa? Ya karena kejelekan-kejelekan saya itu dimunculkan di pribadi Mas Mimit, selesai. Jadi kita tidak punya pikiran yang jelek kepada orang lain. Jadi kenapa kita membenci orang lain? Karena keburukan kita diwakilkan, dimunculkan oleh orang yang kita benci itu. Karena sejatinya kita belum bisa mengalahkan, belum bisa menyeimbangkan, belum bisa menyelaraskan diri kita sendiri, sehingga kita membenci sesama kita. Itu yang kadang terjadi. Nah, kalau kita tidak mau lahir batin, ya susah. Sehingga kita akan selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan kiri kanan kita. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh, no, cara ke-20 itu loh, panjenengan olah itu sudah komplit. Tapi kalau panjenengan tidak mau olah ya sudah, susah. Enggak, kenapa beberapa waktu ini saya juga jarang live, jarang keluar, jarang muncul. Itu karena saya lagi ngoreksi, lagi merenungi ayahan-ayahan yang tidak bisa saya wakilkan dalam waktu tertentu. Itu nggak bisa saya sulih salira kayak dumateng sinten kemawon kedah kula ayahi prinambak. Maka dawuh dari Rama Begawan Sari ingat budi lan pakarti luhur. Seyogianya kita terus menempa diri untuk mencapai budi pakarti yang mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan sumangga. Aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa, aja waton ngomong nanging ngomong sing gawe waton. Nek sungguh jeplak wae ya engko tembunge mrica kecut una-uni, burmuni ora ana tatanane, aja salahke nek ana watu munggah nyang sirah. Monggo mungkin kang badhe pun babar menapa melih badhe dipun bahas sesarengan. Kula tak sinambi ngebul